Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Anya Mulyauzlah, Siti Salma Afikoh, dan Rafina Putri. Kami di sini akan menyajikan materi mengenai hukum perikatan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sumber perikatan yang lahir dari perjanjian. Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu overeenkomst, atau bahasa Inggris, yaitu kontrak, yang artinya perikatan, perutangan, dan perjanjian. Pengertian perjanjian berdasarkan buku 3 bab 2 KUH Perdata, pasal 1313 adalah suatu perjanjian atau persetujuan, adalah satu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun asas-asas perjanjian, yang pertama, asas konsensualisme, yang kedua, asas kebebasan berkontrak, yang ketiga, asas personalia, yang keempat, asas etikat baik, dan yang terakhir, asas pacta sunt servanda, yaitu asas yang memiliki ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik, tulus, dan jujur, sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, adapun jenis-jenis perjanjian. Menurut Daris, terdapat beberapa perjanjian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, perjanjian atas beban, perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama, perjanjian obligatoir, perjanjian kobendaan, perjanjian konsensual, perjanjian real, perjanjian liberatoir, perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan, perjanjian publik, dan terakhir perjanjian campuran. Selanjutnya, syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selanjutnya, akibat hukum perjanjian yang sah berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut. Yang pertama, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan yang terakhir, perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Adapun pelaksanaan perjanjian iktikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Artinya, pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi, perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja. Selanjutnya, ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Terdapat 2 macam. Yang pertama, ada zakwaarneming atau perwakilan sukarela, yaitu suatu perbuatan di mana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain dengan sepengetahuan dari yang diurus kepentingannya. Perwakilan sukarela dapat terjadi biasanya yang diurus kepentingannya itu tidak di tempat, sakit, atau keadaan apapun di mana ia tidak dapat melakukan sendiri kepentingannya. Kedua, pembayaran tanpa hutang, yaitu seseorang yang membayar tanpa adanya utang, berhak menuntut kembali apa yang telah dibayarkannya, dan yang menerima tanpa hak berkewajiban untuk mengembalikannya. Hal ini sejalan dengan apa yang ada dalam pasal 1359 KUH Perdata, bahwa setiap pembayaran yang ditunjukkan untuk melunasi suatu hutang, tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran yang telah dilakukan itu dapat dituntut kembali.
Pembayaran yang dilakukan itu bukanlah bersifat sukarela, namun karena merasa ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu utang. Kekeliruan bukanlah syarat untuk menuntut pengembalian pembayaran yang tidak terutang. Oleh karena itu, seseorang yang dengan sadar membayar tanpa adanya hutang berhak menuntut pengembalian. Jika seseorang karena kekhilafan mengira bahwa ia berutang dan telah membayar utang tersebut, dapat menuntut kembali apa yang ia telah bayarkan. Hak untuk menuntut kepada kreditur hilang. Jika suatu pengakuan utang telah dimusnahkan setelah terjadinya pembayaran, sekalipun demikian, orang yang telah membayar berhak untuk menuntut pengembaliannya dari orang yang sebenarnya berutang. Terdapat dalam pasal 1361 KUH Perdata. Selanjutnya ada onrek matik dat atau perbuatan melawan hukum. Menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan tersebut harus melawan hukum. Yang kedua, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan yang terakhir, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Selanjutnya, yaitu hapusnya perikatan. Menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdata, ada 10 cara hapusnya perikatan, yaitu yang pertama, pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan. Yang ketiga, pembaruan utang atau novasi. Yang keempat, perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, percampuran utang. Yang keenam, pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya benda yang terutang. Yang kedelapan, karena pembatalan. Yang kesembilan, berlakunya syarat batal. Dan yang terakhir, lampau waktu atau daluarsa. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.